IPA boleh keras, tapi IPS lebih berkelas. Oh shit man, motherfucker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Suhilan. Dan nama saya Rizky. Dan nama saya Diki Wahyudi. Jadi kami dari kelas 11 IPS akan mempresentasikan tentang mindset atau pemikiran pendidikan bagi masyarakat Madura. Baik, kita lanjut. Baik, saya akan membacakan naskahnya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua harus memiliki kualitas diri yang memadai sehingga anak akan berkembang sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang makna. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitas dan pendekatan fenomenologis untuk menganalisis realitas sosial yang ada secara utuh. Sebagian dari orang Madura mengutamakan pentingnya pendidikan di tertentu. Tentunya masyarakat Madura takut anaknya gak jadi apa yang ditunjukkan dalam mengejar mimpinya, supaya mimpinya mereka besar dan orang tua penuh harapan. Lanjut yang akan dibacakan oleh Muhammad Suhilan. Baik, pada bab 1 pendahuluan, latar belakangnya peran orang tua dalam mendidik anaknya begitu besar atau sangat besar dalam tanggungannya. Seorang ibu yang melahirkan anak menjaga atau memeliharanya dengan baik. Ibu menyusui anaknya, orang tua memperkenalkan alam kepada anaknya itu sangat wajib. Dari segi cara makan, minum, kita bergerak kemana, ke kanan, ke kiri, atau ke alam semesta lainnya. Mereka terus mendidik anaknya dengan sabar agar dapat mengucapkan kata berbicara, makan berjalan sendiri dengan baik dan benar dalam segi tingkah lakunya. Mereka mengenalkan alam kepada anaknya dan memberikan contoh bagaimana melakukan tugas sehari-harinya di rumah, atau mencuci piring, memasak, ya apa saja yang dilakukan dengan lain-lain. Bahkan sampai menginjak dewasa, orang tua masih terus mendidik anaknya agar menjadi anak yang mandiri dan matang, dan dapat menjalani hidupnya sendiri, agar sesuatu ketika di luar sana anaknya tersebut berinteraksi di luar sana mereka agak takut, dan dalam kebiasaannya dalam mendidik oleh orang tuanya. Dalam masyarakat Madura ada istilah peribahasa kupak beku guru ratok yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Madura, yang artinya dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standar referensi. Nah, referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkikal sebagai aturan normatif yang mengikat setiap orang Madura, maka pelanggaran atau paling tidak melainkan aturan itu akan mendapatkan sanksi sosial sekaligus kultural agar tidak nyasar ketika berinteraksi di luar jalan. Tentu saja pemaknaan sebatas itu tidak sepenuhnya salah. Jika pemaknaan tersebut hanya sebatas kepatuhan orang Madura yang harus patuh. Tidak ada pilihan lain jika begitu artinya sepanjang hidupnya orang Madura harus patuh, yaitu kepatuhan pada orang tua kandung memang sudah jelas dan wajib ditegaskan dalam Indonesia, meskipun di dalam Madura juga. Dalam kehidupan masyarakat Madura sangat jelas dan tegas. Durhakalah jika seorang anak sama sekali tidak patuh kepada orang tua kandungnya. Kemutlakan ini ditopang sepenuhnya oleh aspek genealogis. Artinya, jika pada saat ini seorang anak patuh pada orang tua kandungnya,
maka ada saatnya pula anak itu menjadi figur yang harus dipatuhi anak kandungnya. Ketika yang bersangkutan sudah menikah dan mempunyai anak, jadi ada siklus yang harus berkesinambungan atau rolling. Jika anaknya tersebut patuh ke orang tuanya yang di dalam penelitian kami, maka ketika anak itu sudah dewasa dan menikah, maka anaknya tersebut juga patuh kepada orang tuanya. Dan malah sebaliknya, kalau anak tersebut tidak patuh kepada orang tuanya atau durhaka, maka ketika dia beranjak dewasa, anak tersebut juga tidak patuh juga, guys. Jadi dalam hukumnya atau pemikiran dalam masyarakat Madura, pendidikan atau mendidik anak itu penting. Dan yang kedua, rumusan masalah dalam mindset itu apa? Dan yang kedua, bagaimana pemikiran pendidik anak Madura? Apa arti pendidikan dalam masyarakat anak Madura? Dalam tujuan penelitian kami dapat mengetahui dalam apa tujuan kita belajar atau apa artinya pendidikan. Yang kedua, dalam tujuan penelitian kami mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakal. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Dalam manfaat penelitian kami untuk mewujudkan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi-potensi mereka yang generasi muda bagi penerus bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran generasi muda seperti kita dan yang lain-lain dan kawan-kawan yang menonton kita. Yang ketiga, supaya lebih menjadi harapan bangsa. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan oleh Diki Wahyudi. Kedua, pembahasan mindset. Setiap orang tentunya memiliki mindset yang berbeda-beda sesuai dengan rencana dan tujuannya masing-masing. Mungkin sebagian dari para pembaca sudah mengalami betul apa itu mindset. Namun menurut beberapa orang, mindset ini memiliki pengertiannya masing-masing. Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir. Seseorang dapat dalam menentukan suatu sikap, pandangan hingga masa depan seseorang. Dulu orang tua mendorong anaknya untuk sekolah yang tinggi agar nantinya dapat diterima menjadi PNS. Sekarang yang mindsetnya seperti itu sudah banyak juga, tetapi sudah mulai bergeser ke bidang entrepreneurship. Jelasnya penggeseran mindset itu terjadi seiring makin banyak entrepreneur baru-baru yang mengalami kesuksesan di usia muda. Namun demikian, untuk mencapai ke arah sana tidak hanya membutuhkan kerja keras tapi juga kerja cerdas. Seminar ini menurut saya sangatlah bagus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dunia entrepreneur. Karena skill entrepreneur tidak hanya dibutuhkan oleh dunia usaha, tapi di bidang-bidang lain juga dapat diaplikasikan andasnya. B. Mindset pemikiran rakyat. Dulu orang tua mendorong anaknya untuk sekolah yang tinggi agar nantinya dapat diterima menjadi PNS. Sekarang mindset itu lebih banyak juga, tetapi sudah mulai bergeser di bidang entrepreneur. Jelasnya, pergeseran mindset itu terjadi seiring makin banyak di entrepreneur yang mengalami kesuksesan di usia muda. Namun demikian, untuk mencapai ke arah sana tidak hanya membutuhkan kerja keras tapi juga kerja cerdas. Mindset pendidikan bagi masyarakat juga mempunyai kekhawatiran anaknya mempunyai nasib seperti orang tuanya. Karena itulah dipikirkan masyarakat pendidik itu dipentingkan selama untuk membuat anaknya itu dibandingkan
aslinya dijadikan penerus dalam keluarganya dan penerus bangsa. Dan orang tuanya mendukung anaknya supaya derajat dan jabatannya lebih tinggi dari orang tuanya. Meskipun ada sedikit anak bahasa yang menyeleneh, banyak anak yang aktif mempunyai cita-cita yang tinggi sehingga meraih kesuksesan untuk membanggakan orang tua. Informal dilansir dari usia Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dibuat secara sistematis, terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal merujuk pada sekolah yang terkait legalitas formal dan memiliki sejumlah persyaratan yang cukup kuat. Berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan formal terbagi menjadi 3, yaitu pendidik dasar sekolah yang bisa disingkat SD, madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah sekolah. Pertama SMP, madrasah sanawiyah, MTS dan sederajat sekolah menengah atas SMA. Sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah bisa disingkat MA, madrasah aliyah kejuruan MAK dan yang sederajat. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi. Jenjang yang diatur oleh pendidikan tinggi adalah program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter. Baiklah, yang bab 3 akan dilanjutkan oleh Rizky Bria. Baik, saya akan membaca bab 3, yaitu penutup. Yang pertama, syarat. Bagaimana mencapai tujuan pendidikan yang ideal? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu meningkatkan, mengembangkan kemampuan pembelajaran, mengembangkan pengelola lingkungan, prasarana dan sarana pendidikan, mengembangkan pengelola sekolah juga sebagai kewajiban kita menuntut ilmu sampai setinggi mungkin. Bagi orang tua harus jadi pendorong atau penyemangat untuk anak-anaknya yang selalu ada. Yang B, kesimpulan. Pendidikan merupakan nilai yang dibutuhkan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadikan pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, hormat dan disiplin. Baik, penelitian geografi dari kami, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang baik menurut Anda, mohon dimaafkan beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.